assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya penilaian tengah semester 1 kimia kelas 12. Oke ya dek ya, kita langsung saja. Kita akan bahas soal nomor 16. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yuk kita merapat ya. Nomor 16, zat yang berperan sebagai oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, reduksi itu ditandai yang biloxnya turun. Oke ya dek ya. Nah, dan perubahan bilangan oksidasinya berturut-turut adalah ya, kita cari yang biloxnya turun. Di sini kita lihat ya, ada Ki ditambah dengan NaClO3 ditambah dengan H2SO4 menghasilkan I2 ditambah dengan K2SO4 NaCl dan H2O. Nah, di sini ada unsur bebas ya. Unsur bebas pasti mengalami perubahan bilox yaitu I. Oke ya, karena dia unsur bebas maka biloxnya 0. Ini adalah K itu positif 1, maka I-nya negatif 1. Negatif 1 ke 0 itu mengalami oksidasi. Nah, kita cari yang sedang mengalami reduksi ya. Lalu saya buat Cl ya dek, Cl. Maka nanti dengan Cl, nah kayak gini. O itu adalah min 2, min 2 kalikan 3 itu adalah min 6, Na itu adalah plus 1, min 6 tambah 1 itu min 5, min 5 tambah berapa biar 0, ya plus 5. Selanjutnya Na itu adalah plus 1, maka Cl nya min 1. Ya, inilah yang mengalami reduksi. Maka nanti NaClO3 itu sebagai oksidator. Perubahan biloxnya berapa? 5 ke min 1, maka turun 6. Ya, begitu ya dek. Oke, jawabannya NaClO3 turun 6. Jawabannya E. Lanjut nomor 17, diketahui ada HNO3 ditambah dengan H2S menjadi S ditambah dengan NO ditambah dengan H2O. Setelah disetarakan, 1 mol asam nitrat dapat mengoksidasi hidrogen sulfida sebanyak berapa? Kita setarakan terlebih dahulu ya, N dengan N. O itu min 2 kalikan 3 min 6, H itu adalah plus 1, maka N-nya adalah plus 5. O itu adalah min 2, maka N-nya adalah plus 2. 5 ke 2, maka turun 3. Selanjutnya S ke S. Di sini 0, H itu plus 2, maka S-nya adalah min 2. Min 2 ke 0, maka naik 2. Lalu kita kalikan silang ya. Nanti sini kalikan 2, di sini kalikan 3. Ya, kita buat. Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini 3, di sini 3. Nah, yang ditanya setelah setara, kita nggak perlu setarakan sampai total, nggak apa-apa ya, karena kita hanya butuh koefisien asam nitrat, inilah asam nitrat, dan koefisien hidrogen sulfida, inilah hidrogen sulfida ya. Asam nitratnya itu adalah 1 mol. Nah, yang ditanya itu adalah molnya H2S. Kita gunakan konsep stoikiometri menggunakan perbandingan koefisien, maka nanti molnya H2S itu adalah 3/2 dikali dengan 1 mol. Ya, jawabannya itu adalah 1,5 mol. Jawabannya B. Kita lanjut ya ke soal nomor 17. Diketahui ada reaksi Al ditambah dengan NO3- ditambah dengan OH- ditambah dengan H2O menghasilkan AlO2- ditambah dengan NH4+. Yang ditanya itu adalah koefisien A, B, C, dan F. Oke, kita setarakan ya. Saya akan buat perubahan bilox untuk aluminium. Di sini biloxnya 0 ya, karena unsur bebas. O itu min 2, min 2 kalikan 2 itu min 4. Min 4 tambah berapa biar min 1, maka plus 3. 0 ke 3, maka naik 3. Selanjutnya N ke N ya. Nah, seperti ini. Di sini min 2 kalikan 3 min 6, min 6 tambah berapa biar min 1, maka plus 5. Lalu di sini plus 4 tambah berapa biar plus 1, maka min 3.
ya, 4 kurangi 3 itu kan plus 1, 5 ke min 3 maka biloxnya turun 8. Lalu kita kalikan silang, sini kalikan 3, sini dikali 8. Oke ya, kita buat sini 8, sini juga 8, lalu sini ada 3, ini juga ada 3. Kita setarakan ya, AL-nya 8, AL-nya 8 sudah setara. Yang sudah setara saya akan garis warna kuning ya, biar tidak kita utak-utik lagi. Di sini N-nya 3, ini juga N-nya 3, maka ini kita tidak boleh utak-utik lagi ya. Selanjutnya kita tinggal setarakan H dan O. Ya, ini suasana apa nih? Oh, suasana basah. Kalau suasana basah kita setarakan elektronnya dulu, nggak apa-apa. Di ruas kiri elektronnya ada berapa? 0. Ini min 3 ya, ini min 3. Kita anggap OH-nya belum ada dulu ya, maka di sini elektronnya tuh min 3. Di ruas kanan elektronnya berapa? Min 8 ditambah 3 plus ya. Jadi ada min 8 ditambah dengan 3, maka elektronnya adalah min 5 ya, min 5. Maka biar sini jadi min 5, kita butuh OH-nya 2. 2 kalikan min 1 itu kan min 2. Min 3 tambah min 2 itu min 5. Elektronnya sama. Oke ya. Setelah elektronnya sama, berarti kan ini sudah setara. Kita tinggal setarakan jumlah H-nya. Di ruas kiri itu jumlah H-nya ada berapa? 2 ditambah 2 dikali 1 ya, itu adalah 2. Di ruas kanan jumlah H-nya ada berapa? Ini kita anggap belum ada dulu ya. Di sini berapa H-nya? 12. 12 ya, 4 kalikan 3, 12. Nah, maka dari itu, biar sama-sama 12 kan H-nya saya tambahin 10 nih. Nah, berarti ini biar 10 saya buat koefisiennya 5. 5 kalikan 2 kan 10. Oke ya, H-nya sudah setara. Oksigennya insya Allah pasti setara. 3 kalikan 3 itu 9. Ditambah dengan 2 ya, ditambah dengan 5 ya, maka 9 ditambah 7 itu 16. Ruas kanan oksigennya juga wajib 16. 8 kalikan 2 16, berarti sudah setara. Inilah A ya, inilah B, inilah C, lalu F-nya mana? Inilah F. Jawabannya 8, 3, 2, 3. 8, 3, salah ya sini ya dek, 8, 3, 2, 3. Oke, jawabannya itu adalah E. Paham ya? Next, kita masuk ke soal selanjutnya, nomor 19. Di antara reaksi kimia berikut yang merupakan reaksi redoks, ciri khas reaksi redoks pertama itu ada unsur bebas. Yang ada unsur bebas pasti itu redoks, gitu aja. Maka jawabannya C, ini unsur bebasnya. Ini nggak ada, tidak ada. Kita akan coba ya. Maka SN ditambah dengan HNO3 nanti menjadi SNO2 ditambah dengan NO2 ditambah dengan H2O. Di sini biloxnya 0, maka nanti ke sini O itu min 2 kalikan 2 min 4, maka di sini plus 4, maka mengalami oksidasi. Lalu N-nya ya, N ke sini. Min 6 tambah 1 itu min 5, maka N-nya plus 5. Ini min 4, maka N-nya plus 4. 5 ke 4 mengalami reduksi. Nah, inilah redoks. Oke, next ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan sel volta berikut. Jika NO-nya Zn, diketahui ya, NO-nya Zn itu negatif 0,76 volt, sedangkan NO-nya Ag itu adalah plus 0,8 volt, maka tentukan notasi selnya. Oke ya dek, di sini untuk menentukan notasi sel, maka ruas kanan itu mengalami reduksi, yang di kiri itu yang oksidasi. Reduksi itu ditandai yang NO-nya lebih besar. Karena Ag lebih besar, maka Ag mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi. Oke, begitu ya. Maka yang mengalami reduksi adalah Ag. Ag itu biloxnya turun, maka Ag plus menjadi Ag. Taunya Ag plus dari mana mbak? Dari sini deh. Ag2SO4. SO4 itu min 2 ya. Maka nanti di sini adalah min 2 jadi plus 2 ya. 2 bagi 2 itu plus 1. Oke, yang mengalami oksidasi itu adalah Zn, maka nanti biloxnya naik, Zn menjadi Zn2+.
Oke ya. Ya, jawaban yang tepat itu mana? Jawaban yang tepat adalah poin C, nomor 21. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah. Langkah pertama, ini namanya notasi sel ya, yang di kanan reduksi, yang di kiri itu oksidasi. Adik lihat dulu ya, volt yang besar ini 0,63, maka cara bacanya PB kan mengalami reduksi ya, itu di kanannya Zn dengan selisih 0,63. Selanjutnya untuk yang ini, arti cara bacanya CU di kanannya PB. Oh, ternyata ada CU di kanannya PB, itu selisihnya adalah 0,47. Oke, paham ya? Nah, pertanyaannya. Nah, kita lihat ya pernyataannya benar untuk poin A. CU, NO-nya lebih kecil, oh tidak ya, semakin ke kanan itu NO-nya semakin besar dalam direct volta, semakin ke kiri NO-nya semakin kecil. Harusnya NO-nya CU itu lebih besar dari NO-nya PB, lebih besar dari NO-nya Zn. Maka ini salah ya, A itu salah. Kita lihat poin B. Logam CU dapat mengoksidasi logam PB dan Zn. Mengoksidasi itu nama lain dari oksidator. Ya, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, di dalam direct volta semakin ke kanan itu semakin mengalami reduksi. Oh, sorry. Ini berarti semakin ke kanan sini ya, semakin mengalami reduksi. Semakin ke kiri semakin mengalami oksidasi. Nah, berarti betul sekali. CU itu lebih mengalami reduksi daripada PB dan Zn, maka bisa mengoksidasi. Jawabannya adalah B. Coba kita lihat ya untuk poin C ya. Apakah ini berlangsung spontan? Kalau berlangsung spontan, itu SL-nya wajib positif. Nah, kita lihat ya untuk poin C di sini ada CU ditambah dengan Zn2+, menghasilkan Cu2+ ditambah dengan Zn. Maka nanti Zn mengalami reduksi, Cu mengalami oksidasi. Maka nanti SL-nya itu adalah enol reduksi dikurangi enol oksidasi. Di sini Cu biloksnya jadi naik ya, maka oksidasi. Zn biloksnya turun, maka reduksi. Maka dari itu enolnya Zn dikurangi enolnya Cu. Maka SL-nya negatif. Kenapa negatif? Karena Zn itu enolnya lebih kecil daripada Cu. Maka nanti kecil dikurangi besar itu kan jadi negatif. Karena SL-nya negatif, maka tidak spontan. Salah ya. Apakah notasi sel Zn2+ menghasilkan Cu2 plus Cu, SL-nya segini? Kita lihat ya untuk selisih Cu dan Zn, ini Cu dan Zn sini, maka selisihnya berapa? Ini kita jumlahkan. Ya, seharusnya selisihnya berapa dek? 7 tambah 3, 10. Maka ini 5 ditambah 6, 1. Nah, harusnya tuh SL-nya 1,1 volt. Ini jawabannya. Ya, maka salah. Logam Zn merupakan reduktor yang paling lemah ya. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Justru di sini Zn karena paling kiri, maka oksidasinya yang paling kuat. Oke ya, kalian harus bisa cara membaca direct volta. Pasti udah dipelajari ya di sekolah ya. Next, kita ke soal nomor 22.